Bismillah, Assalamualaikum. STA TV Media Syiar Islam. Acaranya mau ngisi subedas, guys. Dari Abu Zidan di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Abu Zidan. Ustadz izin bertanya, dulu Ana saat belum hijrah, Ana keras ke anak perempuan Ana, pernah mukul. Setelah hijrah, Ana banyak menyesal dan minta maaf. Sekarang karakter anak Ana jadi adabnya kurang baik. Mohon nasihatnya Ustadz. Jadi alhamdulillah antum sudah sadar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kita tahu ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya bi syai'in min hadhil banat fa ahsana ilayhinna kunna wiqayatan lahu minan nar." Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, apabila seorang diuji oleh Allah dengan tingkah laku anak-anak perempuan dan dia berbuat baik kepada mereka, mensikapi mereka dengan baik, maka mereka akan menjadi penghalang untuknya dari neraka Allah Jalla wa Ala. Apa nasihatnya? Nasihatnya ya tidak diulangi dan kembali berbenah diri dan ya, merealisasikan metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi dan menyayangi anak-anak dengan menuntut ilmu agama. Wallahu a'lam bishawab. STA TV Media Syiar Islam. Dari Abu Zidan di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Abu Zidan. Ustadz izin bertanya, dulu Ana saat belum hijrah, Ana keras ke anak perempuan Ana, pernah mukul. Setelah hijrah, Ana banyak menyesal dan minta maaf. Sekarang karakter anak Ana jadi adab. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa, apa hukumnya bersalaman setelah sholat. Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Jadi nggak ada tuntunan Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Nggak ada hadis. Jadi nggak ada, sama dengan habis minta, habis berdoa usap wajah. Nggak ada. Dijadikan sebagai sebuah bawaan gitu. Kalau pada saat subuh balik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan. Katanya karena ada dua minta menjelaskan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada dalam beliau pernah mengangkat tangan, iya. Gitu kan, beliau pernah berdoa tidak mengangkat tangan, iya. Ini yang ada. Bahkan beliau pernah mengangkat tangan sampai kelihatan iya. Tidak ada, aneh-aneh gitu. Jadi tidak boleh dibuat. Jadi tidak pernah ada sunnahnya. Mengusap wajah setelah sholat dan setelah berdoa, apa hukumnya bersalaman setelah sholat. Semuanya nggak pernah ada tuntunan dari Nabi SAW. Nggak ada tuntunan dari Nabi SAW setelah salam mengusap wajah. Itu nggak ada dalilnya. Satu pun nggak ada hadisnya. Jadi nggak ada, sama dengan habis minta, habis berdoa usap wajah. Nggak ada, ini cuma tradisi kita saja. Saya juga lihat ada tradisi banyak sekali di Indonesia yang dijadikan sebagai sebuah bawaan. Balik telapak tangan. Saya nggak tahu kenapa balik telapak tangan. Katanya karena ada dua minta agar dijauhkan Nabi SAW yang membalik telapak tangan pada saat berdoa. Yang ada dalam beliau pernah mengangkat tangan, iya. Gitu kan, beliau pernah. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai di dunia. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam Taimiyah dan yang lainnya. Maksud ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka nggak diterima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar, seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajabat taubata
an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Dan kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia keluar dari bid'ah. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama jadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan. Dijelaskan apa tadi? Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia keluar dari bid'ah. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan bid'ah. Jelaskan nanti kita Syekhul Islam dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan bid'ah. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda, "Innallaha hajaba taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu." Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan. Dijelaskan nanti kita Islam. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat.
taubat mereka akan terima? Bukan. Sulit. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda SAW, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai di dunia. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam, Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya sulit untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda SAW, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai ditinggalkan bid'ah. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam, Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda SAW, Innallaha hajabat taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat. Ditutup pintu tobat bagi setiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ah. Dijelaskan hadis ini oleh Syekhul Islam, Taimiyah dan juga yang lainnya. Maksudnya ditutup artinya sulit mereka untuk bertobat. Bukan tobat mereka akan terima, bukan. Sulit mereka untuk tobat. Karena apa? Karena mereka menganggap perbuatan mereka apa? Baik. Kalau orang sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sulit dia untuk keluar dari bid'ah itu. Awalnya bid'ah itu kecil, lama-lama menjadi besar dan orang sulit untuk keluar. Oleh Imam Al-Barbahari dan kitabnya Syarh Sunnah. Sulit untuk keluar. Makanya orang yang berbuat bid'ah sulit dia untuk tobat. Nabi bersabda SAW, Innallaha hajabat taubata. Orang-orang yang siap meneladani Rasulullah SAW adalah orang yang memiliki 3 sifat berikut ini. Tiga sifat ini tiada karena dengan 3 sifat berikut ini akan hilang sifat pengecut akan hilang sifat basa-basi dalam agama dan apa liman kana yarjullah Allah. Orang yang mengharapkan Allah Jalla wa'ala pertemuan dengan harapkan hari akhir. Dia berharap mati husnul khatimah. Dia tidak peduli mati dibunuh ataukah tidak, mati dipersekusi ataukah dia tidak yang dia pikirkan bagaimana selamat meroleh di padang mahsyar dia mendapatkan naungan Allah. Hisabnya dimudahkan oleh Allah. Mizannya yang berat, amalan kebaikan yang lebih berat. Dia mampu Allah bentangkan di atas neraka jahanam lebih tinggi
diberhentikan di Al-Qamar, juga tidak diberhentikan di Al-A'raf, sebuah tempat antara surga dan neraka. Orang yang kebaikannya setara dengan kebaikan dia pun selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala, mampu meraih surga Allah Jalla wa'ala. Ini yang diharapkan. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Jalla wa'ala. Tiga sifat ini jamaah dimuliakan Allah. Apabila sempurna di dalam hati kita, kita membela agama. Jika tiga sifat ini tertanam di hati kita, demi Allah kita tidak akan meninggalkan kebenaran karena takut sama manusia. Jika tiga sifat ini tertanam kuat di dalam hati kita, demi Allah kita tidak akan takut dimutilasi, bahkan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah. Kemudian kita berzikir kepada Allah. Keluar rumah kita baca zikir keluar. Naik kendaraan kita baca zikir naik kendaraan. Kita safar berzikir kepada mata-mata setan Allah bentangkan sehingga tidak mampu melihat aurat kita. Keluar dari WC kita baca zikir. Mampir di suatu tempat yang kita anggap itu tempat angker apakah bukan, kita baca zikir. Orang yang kita takuti dengan orang yang kita sedari. Dia menjaga zikir setelah salat malam. Dia menjaga zikir pagi. Dia membaca zikir agar hubungan mereka tersebut tidak diganggu dengan dan tiada tameng yang lebih kokoh daripada zikir. Di medan jihad saja kalau kalian sudah berhadapan dengan musuh di medan tempur, fasbut, tetaplah kalian sikap berani, teguh. Setelah itu apa Allah katakan? Ambil senjata. Wazkurullah. La arjumannak wahjurni maliya. Kalau kamu belum berhenti dari dakwah ini, kamu saya lempar, saya rajam dengan batu. Kamu saya usir. Jibril alaihissalam dan menawarkan bantuan kepada Ibrahim. Itu kepada yang menciptakan.
Tiada yang keluar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api kecuali satu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Padahal sebelum dilempar beliau diapain? Kamu demikian, iya. Siapakah orang-orang yang siap meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jika tiga sifat ini tiada di hati seorang hamba atau melemah, maka dia tidak akan berani meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi untuk membelanya. Karena dengan tiga sifat berikut ini akan hilang sifat penakut dari akan hilang basa-basi dalam agama dari hati. Apa tiga sifat tersebut? Allah katakan liman kana yarjullah Allah. Orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir, dia tidak peduli mati persekusi atau dia tidak peduli. Itu yang dia selamat memperoleh nikmat di hari kiamat. Misalnya berat, amalan kebaikan yang lebih berat, dia mampu mengambil catatan amalan itu, dia mampu melewati siapa di atasnya ada duri-duri akan menyambar siapa saja Allah.